Bagaimana dengan Natal? Sudah siap semuanya? Saudara sekalian, kita bersyukur minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana raja dipersiapkan. Amin. Ketika Tuhan menjanjikan penyelamat, ketika Tuhan mempersiapkan dirinya menjadi manusia, menjadi raja, menjadi Mesias dan penyelamat, bukan hal yang biasa-biasa, betul? Itu adalah rencana penyelamatan manusia. Saudara, kalau kita melihat ada bencana di sana sini di Indonesia, ada lembaga penyelamatan, kan? Mereka sudah terlatih, mereka tidak mengharapkan bencana, ya kan? Tetapi mereka siap untuk menyelamatkan orang yang mungkin mengalami bencana. Allah menyiapkan penyelamat itu ketika dia menjadi manusia, ada rencana besar. Betul? Tuhan, minggu lalu kita berbicara bagaimana Tuhan mempersiapkan dunia yang mungkin tidak pernah kita harapkan turut dipakai oleh Tuhan untuk menyiapkan kedatangan anaknya. Dunia yang chaos, kita tahu kaisar yang jahat, bisa dipakai Tuhan, digerakkan Tuhan untuk mengadakan sensus sehingga Yesus yang dinubuatkan sungguh-sungguh dipersiapkan lahir sesuai dengan nubuatan dan janji Tuhan. Dan Maria, Zakaria, nah hari ini kita akan melihat mereka lagi, juga dipersiapkan bagian daripada keselamatan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan minggu lalu saya berbicara bagaimana kita juga mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan bagaimana kita mempersiapkan orang-orang yang belum pernah menyambut Yesus sebagai raja mereka. Saya kasih PR buat saudara, kan? Ingat nggak? Cari orang yang belum pernah bertemu dengan raja di atas segala raja. Persiapkan hati mereka. Tuhan ingin memakai saudara. Amin. Menyiapkan orang-orang yang belum pernah. Siapa sih Yesus? Oh, dia manusia, tapi dia adalah raja yang memberikan hidup, raja yang menguasai hidup. Amin. Siapkan mereka, hati mereka untuk menyambut raja di atas segala raja. Nah, hari ini kita berbicara tentang raja yang dijanjikan. Ya, Natal ya. Siapa lagi yang kita bicarakan kalau bukan kelahiran Tuhan Yesus, raja kita. Raja yang dijanjikan, the promised king. Saudara, saya nanyakan Natal. Bagaimana dengan Natal? Apa yang saudara persiapkan untuk Natal? Bagaimana suasana hati saudara ketika Natal? Betul sekali. Sayangnya 2-3 tahun belakangan kita jarang makan lagi, ya. Tapi saya percaya di gereja, tidak di gereja, saudara juga makan. Ya kan? Tahun depan selalu ada program diet lagi. Karena selalu diundang sana sini, makan sana makan sini, bikin cake, ya. Nah, saudara tahu ketika Natal sudah tiba, ya kita tahu di Hong Kong mungkin bulan Desember baru ada hiasan-hiasan Natal, ya kan? Saudara tahu di Filipina, negara-negara lain, Natal sudah mulai ketika bulan berberan masuk. Hiasan-hiasan sudah ada. Saudara tahu bahwa sebenarnya saudara orang Kristen atau tidak orang Kristen, bukan orang Kristen, Natal membawa kegembiraan. Betul? Setuju saudara? Ketika saudara ke mall ya, dompet kosong sekalipun, suasana hatinya itu gembira. Padahal nggak beli apa-apa. Karena suasana yang tercipta di mall-mall dengan hiasan, lampu, pernak-pernik, pohon Natal, lagu Natal membuat saudara suasana hatinya gembira. Walaupun keluar dari mall, lain lagi. Tetapi environment, suasana Natal membuat hati kita gembira. Amin, saudara. Nah, saudara, beberapa hari lalu Ibu Doro mendapat kiriman video dari keponakannya, anak daripada adiknya. 3 orang keponakan memasang pohon Natal. Ya, sekarang mereka sudah ada SD kelas 2, ada yang sudah SMP, 3 orang. Tahun-tahun sebelumnya mereka juga kirim video itu. Saudara tahu anak kecil pasang pohon Natal happy sekali kan, walaupun berantakan. Ya. Dan saya lihat videonya kemarin lagi, pohon Natalnya masih sama atau udah setinggi ini. Dulu anak-anaknya segede ini. Pohon Natal sekarang segede ini, anaknya sudah lebih tinggi. Lebih tinggi dari pohon Natalnya. Tetapi hati mereka masih bergembira ketika disuruh mamanya untuk pasang pohon Natal.
Saya percaya ketika saudara di rumah dengan kesederhanaan memasang pohon Natal, hiasan Natal, ada lampu sekalipun, ada suasana kegembiraan. Betul ya? Nah, saya membaca satu survei, dikatakan sedini mungkin ketika kita memasang pohon Natal, dari situlah kegembiraan sepanjang bulan Natal itu akan menguasai kehidupan saudara. Jadi ketika kayak orang Filipina ya, November mereka sudah pasang pohon Natal, jadi kegembiraan itu sudah menguasai kehidupannya. Ya. Tetapi saudara harus tahu, apa yang saya bicarakan 2 menit tadi, kegembiraan di dalam suasana Natal itu, hati-hati, kadang-kadang itu bersifat nostalgia. Bagi saudara yang dari kecil orang Kristen, ya, kadang-kadang itu menjadi nostalgia. Masa kecil sukacita pasang pohon Natal, sampai gede juga sukacita kayak anak kecil pasang pohon Natal. Ada kegembiraan. Kita memiliki kegembiraan pada masa Natal. Kita mau mempersiapkan hadiah buat orang-orang kita kasih, ya kan? Apapun yang kita bisa kasih kepada anak kita, orang tua kita pada saat Natal hadiah akan mendatangkan tidak hanya kegembiraan pada mereka tetapi kita. Betul ya? Nah, tetapi saudara, memang itu tidak ada yang salah, tetapi jangan sampai perayaan Natal menjadi nostalgia, ya, hanya sebatas kegembiraan saja. Natal harus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, lebih tinggi levelnya. Kenapa saudara? Ketika Natal pertama tidak ada hiasan, betul? Natal pertama tidak ada lampu-lampu. Natal pertama tidak ada pohon Natal. Natal pertama gelap gulita adanya. Ketika pada saat itu di mana tidak ada dekorasi, tidak ada lampu, tidak ada hadiah, justru Natal adalah benar-benar Yesus menjadi terang dunia. Amin. Sekarang kalau kita bilang Natal terang dunia, kayaknya kita nggak bisa relate dengan pikiran kita karena Hong Kong itu terang benderang. Saudara bisa bayangkan Natal pertama para gembala di padang yang gelap gulita, ketika berita Natal datang, itu menjadi sungguh-sungguh Yesus itu adalah terang dunia. Betul, saudara ya. Pada kehidupan masyarakat pada saat itu yang begitu suram, tidak ada pengharapan, Natal sungguh-sungguh menjadi pengharapan yang dahsyat bagi mereka. Amin saudara. Ketika pada saat itu, pada kehidupan orang Yahudi pada saat itu, di mana kehidupan spiritual tidak ada lagi, di mana orang ada si ahli agama, Farisi dan sebagainya, tetapi tidak membimbing orang Yahudi mengalami pembaharuan rohani, justru dengan penekanan mengikuti hukum Taurat membuat mereka menjadi stres. Berita Natal kedatangan Yesus sebagai manusia itu menjadi berita yang mendatangkan shalom dan sukacita, saudara. Lebih dari gembira yang apa kita rayakan pada saat ini di dunia ini. Raja yang dijanjikan, Yesus sudah datang. Nah saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara melihat 2000 tahun yang lalu Natal pertama, tetapi janji itu sudah diberikan 1000 tahun sebelumnya. Siapa yang di sini pernah menerima janji yang sampai saat ini tidak pernah digenapi oleh orang itu? Itu namanya janji gombal, janji palsu. Orang yang kasih janji sekalipun sudah nggak pernah nongol lagi, ya kan? Saudara dengarkan, ketika Allah menjanjikan raja, dia tidak pernah lupa akan janjinya. Natal pertama ketika Maria melahirkan bayi Yesus, janji raja yang dijanjikan oleh Allah yaitu Mesias itu sudah diberikan 1000 tahun sebelumnya. 1000 tahun lama nggak saudara? Berapa kali kontrak gitu? Saudara perhatikan ya, perhatikan. Natal pertama merupakan penggenapan dari semua janji Tuhan tentang Mesias yang ditunggu-tunggu. Kita lihat di dalam Lukas 1:26-32 mengatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Mungkin dia takut, dia khawatir, apa maksudnya ini semua? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi," malaikat ini tidak nunggu Maria berpikir ya, mengandung saudara, melahirkan anak sebelum menikah. Dan dia langsung ngomong lagi malaikat, "Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Itu terjadi. Janji Allah akan digenapi. Sekarang saya bawa ke saudara 1000 tahun sebelumnya. Janji Allah itu sudah diberikan kepada Daud. Kita lihat bacaan kita hari ini dalam 2 Samuel 7, 12, 13, dan 16. Janji Tuhan kepada Daud ini ya. "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Selama-lamanya panjang nggak saudara? Forever. Tidak ada ujungnya. Itu janji Tuhan kepada Raja Daud. Kalau saudara dijanjikan Tuhan seperti itu, Tuhan, hidup saya mungkin 20 tahun lagi. Ini selama-lamanya kapan saya bisa melihat janji Tuhan? Betul saudara ya? Saudara, yang saya katakan tadi, mungkin saudara dijanjikan oleh seseorang sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Saudara sudah lupa janjinya. Bahkan saudara berusaha melupakan orangnya. Tetapi apa reaksi Daud ketika Tuhan menjanjikan keturunannya akan menjadi raja, keturunannya akan berkuasa selama-lamanya? Mungkin dalam hati Daud berpikir sejenak, tetapi kita tahu Daud disebut sebagai orang yang dekat hatinya dengan itulah apa yang dikatakan firman Tuhan benar adanya. Karena kita akan melihat reaksi Daud. Apa reaksi Daud di dalam pasal ke-7 tadi ayat ke-22? Dia katakan, "Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Walaupun dia tidak mengerti janji Tuhan, walaupun dia mikir selama-lamanya itu kapan Tuhan saya bisa melihat janjimu terrealisasi dalam kehidupan saya, tetapi dia tetap memuji Tuhan akan janji Tuhan. Amin. Saudara, itulah janji akan raja yang akan diberikan, yang berkuasa atas manusia, tidak hanya bangsa Israel. Oke, 1000 tahun, kita maju. 300 tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan berjanji lagi melalui Nabi Yesaya. Kita lihat. Yesaya 9:6-7 mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Janji akan penyelamat, janji akan raja yang berkuasa selama-lamanya yang dahsyat ini diberikan kembali kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Kalau saudara pikir-pikir ya, hitung-hitungan, dari janji kepada Daud sampai kepada Yesaya itu ada 700 tahun lamanya. Berapa keturunan saudara? Janji itu dari Allah itu belum dilaksanakan. Mungkin banyak orang sudah melupakannya.
Tetapi bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel, mereka tidak pernah melupakan. Mereka mengharapkan Mesias itu. Mereka mengharapkan orang yang akan menjadi pembebas yang berkuasa atas seluruh bangsa Israel. Sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini saya katakan, sampai saat ini mereka menantikan Raja di atas segala raja, Mesias itu. Kedatangan Yesus yang pertama mereka tolak. Karena mereka inginkan raja yang berkuasa, raja yang menjadi pahlawan, raja yang bisa mengalahkan penjajah-penjajahnya pada saat itu. Yesus datang sebagai baby di kandang pula. Mereka tidak terima. Dan ketika kita percaya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tidak sebagai baby lagi kan ya. Dia akan datang sebagai raja, penakluk, penguasa dengan pedang yang luar biasa. Dan ketika itu Yesus akan menjadi kedatangan yang pertama bagi bangsa Israel. Mengerti ya? Nah, tetapi bagi kita, janji itu sudah digenapi. Walaupun janji itu diberikan kepada bangsa Israel, kepada Daud melalui Yesaya, tetapi bagi kita, kita sudah menerima janji itu. Raja yang dijanjikan. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan membawa saudara bahwa janji Tuhan tidak main-main, saudara. Janji manusia bisa hilang, janji manusia tidak bisa dipegang, janji dunia apalagi, janji Allah adalah iya dan amin. Betul? Tuhan tidak hanya benar dalam janjinya, tetapi dia sungguh-sungguh hidup menghidupi janjinya, karena dia Allah yang hidup. Amin. Dan janji itu digenapi pada Natal pertama. Yang kita baca tadi, ketika malaikat datang, Gabriel datang berkata kepada Maria. Nah saudara, mungkin saudara pernah menerima janji Allah. Mungkin saudara pernah Tuhan berjanji melalui firman-Nya dan mungkin belum tergenapi. Saudara, kita bicara tentang proyek besar keselamatan manusia, tentang kedatangan Raja yang dijanjikan. Oke? Nah, apa yang kita pelajari hari ini pada Natal pertama ketika Allah menepati janjinya pada Natal pertama itu, ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang ingin saya seberangkan pada saat ini adalah ketika Raja yang dijanjikan itu diberikan, Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk ikut dalam proyek keselamatan ini. Ya, kita belajar dari minggu lalu tentang Zakaria, tentang Yohanes Pembaptis. Hari ini kita fokuskan kepada Maria. Apa yang kita bisa pelajari tentang Raja yang diberikan? Pertama, saya ingin seberangkan, ada panggilan Allah ketika Tuhan melakukan rencananya. Ada panggilan Allah. Tuhan tidak melihat latar belakang atau status Anda ketika dia memanggil Anda. Untuk melaksanakan janjinya. Tuhan tidak memandang Maria siapa, tapi dia melihat hatinya. Ketika Tuhan menggenapi janjinya, Raja yang dijanjikan itu. Panggilan Allah. Oke, kita lihat di dalam Lukas yang kita baca tadi, pasal 1 ayat 28, 30. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berarti Maria di dalam rumah ya. Dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, bagaimana saudara ketika saudara menjadi bagian daripada proyek keselamatan Tuhan? Menjadi bagian rencana Tuhan ketika Tuhan ingin menggenapi Raja yang dijanjikan itu. Saudara, mungkin saudara untuk budaya bangsa Yahudi hanya laki-laki, hanya kaum tertentu yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dan meneliti Taurat. Dan mereka semua mengerti janji itu. Dan mereka semua menantikan Mesias itu. Bagi perempuan, mungkin dia hanya mendengar dari papanya, bapaknya ya tentang janji Mesias itu. Tetapi sekarang janji itu bukan diberikan kepada Yusuf yang mengerti akan janji itu, tetapi kepada Maria. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria pada saat itu. Kamu tahu Maria umurnya berapa? Umur akil balik 12 sampai 16 tahun sudah bisa menikah.
Ada yang nggak menikah di umur 16? Saya nggak nanya sudah menikah apa enggak. Pada budaya sana sudah bisa sebenarnya, maka Tuhan memilih Maria, bukan sesuatu yang di bawah umur ya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, tapi Tuhan memilih Maria ada maksudnya saudara. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa panggilan Allah ini bagi Maria sesuatu yang dahsyat saudara, sesuatu yang mungkin oh my God, dia nggak percaya kok saya bisa dipilih gitu kan. Maria itu orang biasa, tetapi memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Kita akan melihat dengan tanggapannya dan sebagainya. Tetapi Maria itu ya masyarakat biasa. Kalau kita bilang keturunan Daud, yang namanya keturunan Daud itu Yusuf. Bukan Maria. Maria hanya orang biasa tetapi dipanggil Tuhan. Saudara belajar bahwa ketika Allah melaksanakan rencananya, saudara sini bisa dipanggil semuanya. Saudara tahu kalau saudara masuk kelas, di kelas gitu kan, kalau gurunya ingin memanggil seseorang untuk bertanya, untuk menjelaskan sesuatu, semuanya nunduk kan? Semuanya nunduk gitu. Saudara, ketika saudara dipanggil Tuhan untuk rencana, saudara tidak bisa tunduk. Saya akan jelaskan nanti. Saudara, ketika Allah memanggil saudara, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang saudara, kemampuan saudara, dia akan panggil saudara dan saudara tidak bisa kabur lagi. Maria takut? Yes, takut. Maria khawatir? Yes, khawatir. Tetapi ketika Tuhan memanggil yang tidak layak, yang rendah, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di sini. 4 hal itu yang sangat kita perlukan untuk panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen sekalipun. So, mengerti apa yang dikatakan? Engkau yang dikaruniai. Dalam terjemahan lain, engkau yang diberkati. Ada berkat kekuatan, ada berkat bahkan material yang Tuhan berikan kepada Maria. Engkau yang diberkati berarti berkat Tuhan turun atas Maria. Tuhan akan menyertai engkau. Yang kemudian dikatakan, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Apa itu kasih karunia? Perkataan lain adanya, engkau berkenan di hati Allah. Engkau diridhoi oleh Allah. Luar biasa nggak saudara? Ketika firman Tuhan mengatakan, hei Esther Alam, engkau dikasih kasih karunia. Engkau diridhoi oleh Tuhan. Itu lebih daripada cukup. Betul? Amin? Saudara, ketika Allah memanggil, dia tahu kemampuan kita. Dia tahu mungkin kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita tidak punya pengetahuan, bukan orang kaya, bukan latar belakang yang hebat. Tapi Tuhan selalu memberikan yang dari surga. Berkat surgawi, perkenanan Allah. Itu yang sangat kita butuhkan ketika Tuhan memanggil kita. Jadi jangan ketika Tuhan akan memanggil, bukan Tuhan memakai hamba Tuhan, kamu bisa nggak singgah? Jangan Pak, saya nggak bisa. Saudara, hari ini khotbah ini dibikin oleh teman namanya Jerry Gunawan. Dia khotbah di pusat, dia orang Indonesia. Dulu waktu ibadah Jumat dia sering gabung ibadah Jumat, saya katakan, Jer, boleh sharing nggak? Jangan Pak, saya nggak bisa. Kemudian dipanggil oleh Pastor Ed. Dia kan sama istrinya, sama anak duanya suka ke bahasa Inggris kan, akhirnya dipanggil untuk sharing firman Tuhan. Dia orang yang nggak bisa ngomong di depan umum. Dia katakan dia kasih kesaksian, saya tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Tapi saya berdoa dan saya terima itu dengan kerendahan hati. Hari ini dia berkhotbah. Ini bahan khotbahnya, luar biasa saudara. Jadi jangan pernah bilang saya tidak layak, saya tidak mampu. Ketika Tuhan melirik saudara, lirikannya maut. Saudara akan dipanggil, mau tidak mau. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika Allah memanggil? Saya katakan dia memberkati, dia memberikan perkenanannya kepada saudara. Saudara bisa melihat bagaimana reaksi Maria. Di dalam Lukas 1:48. Maria mengatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Maria menghadapi panggilan itu walaupun dia bingung, dia takut, dia tidak mengerti. Saudara takut, saudara. Baru tunangan, walaupun sudah resmi bagi bangsa Israel. Hamil, mau dibawa kemana? Dia tidak tahu untuk 9 bulan ke depan. Bahkan sesudah bayinya lahir pun dia tidak tahu apa yang terjadi. Selama proses penghamilan pun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan akan panggilan Tuhan. Amin. Tidak hanya itu, saudara, Maria tahu apa rencana Tuhan saat ini ketika Allah menjadi manusia, ketika dia menjadi bunda daripada Mesias, Raja yang dijanjikan itu. Ayat berikutnya mengatakan, Lukas 1:46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Dia tahu akan kehamilannya, baby ini adalah juru selamat. Dia tahu dia membutuhkan juru selamat. Tidak hanya dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan untuk proyek besar ini, raja yang dijanjikan, karena dia tahu dia butuh raja yang dijanjikan ini sebagai juru selamatnya. Itulah sikap hati ketika Tuhan memiliki rencana buat saudara dan saya. Kita mungkin ingin step back, kita ingin mundur. Tetapi memiliki kerendahan hati seperti Maria. Bahwa kita bagian sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi ada kebaikan yang keluar. Dia perlu juru selamat itu. Amin. Dia mengenali posisinya, keperluannya. Sebagai orang, sudah sebagai orang biasa, Maria tahu dia masih melakukan dosa. Walaupun dia dipilih karena dia murni, suci. Dia mengatakan, aku perlu juru selamat. Aku bergembira karena aku perlu juru selamat. Dia tahu bahwa dia akan melakukan dosa, dia perlu pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara saat ini? Jangan pernah berkata, saya tidak layak, saya tidak mampu. Saya justru percaya ketika saudara mengatakan itu, Tuhan mengejar saudara. Mari kita katakan, Tuhan, aku memang tidak mampu Tuhan, tetapi aku ini mau Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Saya percaya saudara di sini memikirkan panggilan Tuhan buat saudara. Ya, mungkin sudah lama, mungkin ada hamba Tuhan mengatakan, kamu boleh nggak sharing? Boleh nggak kamu menjadi pemimpin kelompok, memimpin cell group? Saya nggak layak, saya nggak bisa ngomong. Nah, panggilan Allah bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang atau status kita ketika dia memanggil kita semuanya. Nah, sekarang kita belajar yang kedua. Bagaimana kita menanggapi terhadap panggilan Allah? Tuhan ingin Anda menanggapi dengan ketaatan dan iman. Tuhan ingin saudara kita semua menanggapi panggilan Tuhan kepada kita dengan iman dan ketaatan. Ada dua tokoh kita lihat bagaimana Maria tadi dipanggil dan juga Zakaria dipanggil. Oke? Saudara bisa melihat saudara yang mau milih siapa, Maria atau Zakaria. Dan dalam Lukas 1:38 mengatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah perkataanku, jadilah padaku menurut. Wah, gawat ini Maria. Maria ini nekat. Masih remaja saudara, dia sudah bisa ngomong seperti itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ngerti nggak dia perkataan Tuhan? Mungkin tidak mengerti. Saya katakan dia mungkin tidak mengerti tentang Taurat dan isi Taurat. Dia mengerti apa yang akan terjadi berikutnya. Dia tidak mungkin mengerti sesuatu yang mustahil sedang terjadi dalam kehidupannya saat ini, apalagi kejadian berikutnya. Tetapi dia memiliki kerendahan hati mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, dengan perkataan ini, saudara tahu apa yang akan terjadi dengan Maria? Ada 3 hal yang bisa terjadi. Pertama, Maria sedang mempertaruhkan kehilangan orang yang dikasihinya. Mas Ucup. Iya saudara, dan memang benar Yusuf akan meninggalkan Maria secara diam-diam. Saudara baca firman Tuhan, Yusuf akan meninggalkan Maria diam-diam. Dia tidak mau bikin masalah. Siapa sih hamilin? Dia akan meninggalkan diam-diam. Tetapi malaikat mencegahnya. Lihat,
Ketika Maria menanggapi, terjadilah padaku sesuatu kehendakmu, dia terancam kehilangan orang yang dikasihi. Saudara, dalam kehidupan kita, menerima panggilan Tuhan, bahkan ketika kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, saudara pasti ada beberapa dari kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ingat Tuhan Yesus mengatakan, engkau mau mengikut aku, tinggalkan bapak ibumu. Bukan berarti saudara harus meninggalkan orang tua saudara, tetapi prioritasnya sudah lain sekarang. Tuhan Yesus segala-galanya. Menghormati orang tua itu keharusan. Amin. Tapi prioritasnya adalah Tuhan. Maria terancam kehilangan orang yang dikasihinya. Itu memang hampir terjadi, mempertaruhkan orang-orang yang dicintainya akan kehilangan. Bahkan keluarganya mungkin akan meninggalkannya. Orang tuanya mungkin akan disown. Kalau dulu saudara menjadi orang percaya, mungkin saudara tidak dianggap keluarga lagi. Yang kedua, Maria juga mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam masyarakat. Saudara bisa bayangkan, hamil tanpa menikah. Zaman sekarang aja, sebebas-bebas zaman sekarang aja, orang masih mencibir saudara. Ya kan? Di zaman modern, di kota besar pun orang akan bertanya, kamu hamil tanpa menikah? Apalagi zaman Buddha yang begitu kental di Yerusalem, di orang Yahudi pada saat itu. Dia akan ditinggalkan, dia akan dicibir, keluarganya akan dicap tidak benar, melanggar hukum Taurat selama-lamanya. Aib, bencana keluarga. Yang ketiga, ketika Maria menerima tawaran Tuhan untuk menjadi ibu daripada raja yang dijanjikan, dia terancam dibunuh. Tahu itu kejahatan dan diancam akan dirajam sampai mati. Resikonya berat nggak saudara? And yet, tetapi Maria mengatakan, aku ini hambamu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu perkataan yang sangat-sangat beriman, tetapi perkataan yang sangat-sangat tulus, tetapi itu adalah perkataan yang berat. Karena Maria tidak tahu apa yang terjadi menurut rencana Tuhan. Ya, kita tahu hari ini Maria menjadi ibu daripada raja yang dilahirkan. Maria pada saat itu, usia masih remaja. Dia mempertaruhkan segala-galanya ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Zakaria masih dalam proyek yang sama, raja yang dijanjikan. Lukas 1:18-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Udah ada keraguan. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk, kalau saya Gabriel saya marah nih, untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. 9 bulan bisu. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Rencana Tuhan adalah kebenaran, tepat pada waktunya. Saudara, saya katakan lagi, Tuhan memilih Zakaria. Zakaria tidak percaya kalau saudara memilih seseorang pegawai, menolak, ya udah nggak apa-apa, kita pilih yang lain kan? Ya kan? Jangan dia tidak mampu. Kita juga takut, jangan-jangan memang tidak mampu. Tetapi ketika Allah memilih Zakaria, dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Zakaria. Tetapi Zakaria menolak. Apa yang terjadi? Dia menjadi bisu selama masa kehamilan. Sampai anak itu lahir dia baru bisa ngomong. Apa perbedaan antara Maria dan Zakaria mengenai tanggapan akan panggilan Tuhan? Maria masih muda, Zakaria sudah tua. Ya, itu jelas sekali Pak Ari. Saya ingin katakan, Maria tidak berpengalaman, Zakaria ini imam. Dia pasti tahu janji Tuhan. Dia pasti tahu dan menantikan janji Tuhan. Dia adalah imam besar. Pada saat itu dipilih. Ketika dia masuk ke ruang kudus, Tuhan Gabriel datang berbicara kepada dia. Dan dia tidak percaya. Lebih konyolnya saudara, dia berdoa siang dan malam, suami istri minta anak.
Kalau bisa bayangkan. Dan Tuhan bilang, aku mau kasih kau anak. Mana mungkin sih? Kalau saya Gabriel, lu kan minta doa. Sujud sembah bertahun-tahun. Kira dikasih, nggak mungkin ya Tuhan. So bisa bayangkan antara Zakaria dan Maria. Maria yang masih muda, aku ini hambamu, terjadilah menurut perkataanmu. Saudara, Zakaria atau Maria? Jangan lihat kiri kanan. Terjadilah seluruh kehendakmu. Kita sering berkata begitu. Amin. Ketika panggilan itu, apapun proyek Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara, saudara saya sering mengatakan, proyek keselamatan terjadi sekali ketika Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi proyek penyelamatan Tuhan belum selesai. Dan saudara, kita semua mengambil bagian dalam proyek penyelamatan ini. Untuk orang-orang yang kita kasih, untuk orang tua kita, teman-teman kita yang belum diselamatkan. Saudara adalah bagian daripada proyek penyelamatan itu. Saudara dipanggil untuk melakukan itu. Enggak lah, saya cuma melayani gereja. Tidak bisa, saudara. Siapapun yang sudah diperciki darah Tuhan, saudara adalah bagian daripada proyek penyelamatan bagi orang-orang yang belum selamat. Amin. Saudara, tanggapan Maria dan Zakaria. Kalau Tuhan memanggil kita, memang kita akan timbul sejuta alasan untuk menolak. Karena kita bisa melihat kesusahan. Karena kita bisa melihat kita tidak mampu. Bagaimana tanggapan Anda saat ini? Ya mungkin, panggilan Tuhan mustahil dan tidak pernah kita pikirkan. Kita sudah nyaman kan? Saya seminggu sekali ke gereja. Sudah doh, sudah cukup, saya nggak pernah bolong. Apalagi ini, harus kingdom group, harus membahas Alkitab. Saya sudah baca Alkitab, sekarang Pak Ari bilang, Pastor Edmond yang ngomong, jangan baca Alkitab, belajar Alkitab. Wah, saya baca aja bolong-bolong, apalagi belajar. Saya cukuplah datang ke gereja, saya rajin bayar per bulan, saya rajin kasih persembahan, sudah cukup. Tuhan tahu kemampuan saudara. Ada masanya Tuhan akan memanggil saudara. Ya, saudara mungkin berkata, ya mungkin saudara berkata, saya tidak layak dan saya tidak mampu. Hati-hati saudara dengan perkataan itu. Ketika lebih sering saudara mengatakan, saya tidak layak, saya tidak mampu, Tuhan justru akan mengejar saudara. Diam semuanya. Pertanyaannya, apakah saudara Maria atau Zakaria? Yang pasti Allah ketika memilih saudara, Anda terpilih. Amin. Tips saya saudara, tips saya. Kata-katanya ketika Allah memilih, no escape. Tidak bisa kabur. Gideon pernah punya alasan 1000. Saya melihat, saya ingin tanda-tanda besok pagi. Tuhan, saya dari kaum yang sedikit, kaum yang lemah. Tuhan pilih dia. Yunus, lebih parah lagi kabur. Ada yang pernah kabur dari panggilan Tuhan? Bodi makan ikan teri? Bukan bisu, yang ini dimakan ikan paus. Yunus pernah kabur. Saudara, bahkan Allah bisa memilih teroris. Saul adalah teroris buat umat Tuhan. Tuhan bolak-balikan dia, kehidupan dia, dan jadikan dia penginjil sehingga saudara ada di tempat ini. Tuhan bisa pilih siapa saja. Ingat tips saya, no escape. Tidak bisa kabur. Amin. Saudara pernah melihat kehidupan Abraham. Abraham di tanah Uz sudah mapan saudara. Keluarga terpandang, kaya, Tuhan tinggalkan tanah Uz ke tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan? Memang saudara bisa lihat Google Map. Di mana tanah Kanaan? Burem, nggak tahu kemana, pokoknya arah sana saja. Tanya-tanya di jalan. Tapi Abraham taat dengan iman dan ketaatan seperti Maria. Dia jalan saja ke sana. Kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, keluar dari tendamu. Lihat ke langit. Lihat ada bintang-bintang enggak?
Itulah bintang-bintang yang akan menjadi keturunanmu di muka bumi nanti. Keturunan rohani. Keturunan jasmani adalah bangsa Yahudi. Keturunan rohani adalah kita semuanya. Saudara tahu, ketika Abraham percaya bintang-bintang ada di langit itu, apa yang dilihat Abraham? Kalau saudara teliti baca firman Tuhan itu, kitab Kejadian, ketika Allah membawa Abraham keluar dari tenda itu siang hari, saudara. Bukan malam hari. Ketika Allah menyuruh Abraham keluar dan melihat ke langit itu bukan malam hari, saudara, siang hari. Siang hari saudara bisa lihat berapa bintang. Dan Abraham percaya dengan iman bahwa dia melihat bintang-bintang di langit. Ya mungkin dia tahu bintang-bintang di langit pada malam hari banyak. Tetapi ketika Tuhan membawa dia, lihat bintang-bintang di langit sebanyak itu akan menjadi keturunanmu. Kalau kita lihat mana bintangnya Tuhan. Tapi Abraham mengatakan yes dan amin. Karena dia melihat dengan iman. Janji Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana tanggapan saudara? No escape. Katakan kiri kanan no escape. Slide berikutnya. Nah, saat kita menanggapi panggilan dengan taat dan berserah seperti Maria, seperti Abraham. Pertama kita belajar, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Amin. Tuhan tidak pernah suruh, beli, di welcome, dan tidak kasih uang. Kalau kita sering gitu ya, tolong beliin dong itu siumai, tapi nggak pernah kasih uang. Saudara, ketika Allah memanggil saudara taat dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi. Lukas 1:35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Tuhan, katakan bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Katakan sekali lagi pada kiri kanan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengingatkan saudara, ketika saudara memilih Maria, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, dan tidak mengerti saudara untuk masa depan atas panggilan itu, Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan kuasanya. Yang kedua kita lihat berikutnya. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk mendukung saudara. Ya, ada orang-orang seiman yang akan memberikan kekuatan bagi saudara. Saudara tahu ketika Maria hamil, Elizabeth juga hamil. Suatu saat Maria yang dengan kehamilannya mengunjungi Elizabeth yang sudah hamil lebih dulu. Ketika Elizabeth, istrinya Zakaria yang mengandung Yohanes Pembaptis, ketika Maria datang dengan hamil Yesus yang mungkin lebih muda, Elizabeth mengatakan, terpujilah Allah. Ketika Tuhanku mengunjungi aku, bayiku melonjak-lonjak. Saudara ingat cerita itu? Itulah Tuhan, ketika saudara mengikuti rencana Allah, akan ada orang-orang yang menguatkan saudara. Perkataan, counseling, Tuhan akan mengirimkan tidak hanya kekuatan Roh Kudus, Tuhan akan mengirimkan orang-orang sesama seiman untuk membangkitkan semangat saudara dalam panggilan saudara yang mungkin tidak saudara mengerti. Amin. Yang ketiga, saat kita menanggapi panggilan dengan taat dan berserah seperti Maria, Tuhan ingin Anda menikmati dan memberkati Anda selama proses tersebut. Apa maksudnya saudara? Ketika saudara sultan, yes Tuhan saya mengikuti, seperti Maria, aku ini hambamu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin Maria berkata dengan bilinangan air mata, perkataanmu apa saya nggak ngerti, pokoknya saya ngomong aja dengan iman. Taat dan setia. Tapi yang ketiga, Tuhan ingin Anda menikmati, memberkati Anda selama proses penantian, selama proses panggilan itu. Kalau tidak, selalu menikmati seperti Zakaria. Bisu. Nah, harus belajar bahasa baru. Selalu menikmati seperti Zakaria atau menikmati seperti Maria. Saudara tahu bagaimana Maria menikmatinya? Kalau saudara pulang nanti baca lagi di dalam Lukas
1:46 sampai 55 ada perikop yang mengatakan nyanyian pujian Maria. Itu bentuknya nyanyian, saudara. Masih dalam Lukas 1:46-55. Maria tidak mengerti. Dia hanya menerima panggilan. Dia tidak mengerti prosesnya. Tidak mengerti akan ujungnya. Dia memberikan pujian dan syukur kepada Tuhan sehingga dia bisa menikmati hari lepas hari dalam proses kehamilan dan kemudian melahirkan, kemudian membesarkan Yesus. Saudara tahu bahwa Maria tidak tahu bahwa Yesus akan mati di umur 33 tahun. Maria tidak pernah mengerti bagaimana pada usia 33 tahun Yesus mati digantung di kayu salib. Dan Maria ada di sana sebagai seorang ibu. Dia tidak pernah membayangkan ketika dia mengatakan, aku ini hambamu, terjadilah padaku seturut kehendakmu. Dia tidak pernah akan tahu bahwa suatu hari dia akan melihat Yesus di kayu salib, anak yang dilahirkannya. Tetapi selama proses itu, kalau saudara baca dalam Lukas 1:46-55, judul perikopnya itu, nyanyian pujian Maria. Dia bersyukur atas panggilannya, dia bersyukur atas hidupnya, walaupun dia tidak mengerti akan panggilan itu. Dia tidak mengerti akan prosesnya, tapi dia menikmati prosesnya. Dia tahu dalam kehidupannya, dia pasti bersyukur, aku dipilih Tuhan. Seorang hamba yang tidak layak aku dipilih Tuhan. Setelah baca perikop itu, begitu indah pujian Maria kepada Tuhan. Berarti dia usianya masih muda. Mungkin 13 tahun ketika dia hamil besar. Dia memuji dan meninggikan Tuhan akan panggilannya itu. Dia memuji Tuhan, sementara Zakaria nggak bisa ngomong. Siapa tahu, Maria tidak mengerti apa yang terjadi. Maria tidak pernah akan tahu dia harus mengungsi membawa baby Yesus ke Mesir. Menghindari Herodes yang ingin membunuh anak-anak kecil pada saat itu. Saya menonton satu film Yesus, judulnya Mesias. Bukan baby lagi, ketika sampai ke Mesir dan pulang dari Mesir, membawa Yesus yang masih kanak-kanak. Kalau saudara mengandung, melahirkan Allah, anak Allah, stres saudara. Disentil nggak boleh, dicubit nggak boleh, mungkin pikirnya. Dan dia tahu bahwa penguasa ingin membunuh Mesias, tapi belum bisa sampai umur 33 tahun. Iblis ingin membunuh Mesias. Tetapi sebagai ibu, saya melihat film itu, dia begitu stres dalam perjalanannya ketika ada tentara Romawi, dia stres, saudara. Saya membayangkan ketika kita baca tadi, aku ini hambamu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia tidak mengerti apa akan dialaminya selama membesarkan Yesus. Saudara, apakah kita mengerti? Apakah saudara mengerti panggilan Tuhan? Kita tidak mengerti. Tapi kerendahan hati yang diperlukan, Tuhan akan melihat hati. Ketika Tuhan memanggil, dia akan memberkati saudara. Ketika Tuhan memanggil, dia akan memberikan kasih karunia. Saudara akan berkenan di dalam Tuhan. Saudara akan diridhoi oleh Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah akan takut karena Allah beserta saudara. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, tetapi Maria menanggapi dalam pujian dan penuh sukacita. Penuh sukacita. Walaupun saat itu mungkin dia sudah mulai khawatir. Amin. Saudara, perhatikan ini. Terkadang bukan karena berkat itu sendiri. Perjalanan dan proses panggilan itu bersama Tuhan itu adalah berkat tersendiri. Karena Yesus menyertai saudara. Karena saudara akan diambil dari rasa takut saudara. Itu sudah menjadi berkat. Amin. Ada Allah dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Saudara, pada peringatan Natal ini kita selalu ingat akan orang Majus. Orang Majus, bukan orang Israel. Tapi dia tahu ada ramalan, nubuatan. Seorang raja akan lahir. Mereka mengikuti bintang itu. Mereka tahu di mana bintang itu akan berhenti? Tidak tahu. Dia hanya tahu nubuatan, ikuti bintang. Saudara, ketika orang Majus mengikuti bintang itu, mereka dibawa kepada Allah.
Mereka prosesnya mereka tidak tahu, taat, setia, mengikuti bintang, tetapi yang bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin. Ikuti panggilan saudara. Mungkin saudara tidak tahu arah bintang itu, tapi Tuhan akan membawa saudara kepada hadirat Yesus Kristus. Amin, saudara. Janji Tuhan. Mungkin ada janji Tuhan yang Tuhan berikan, mungkin tidak 400 tahun saudara, Tuhan diam. Tetapi ingat, ketika Tuhan memanggil, Tuhan tidak pernah melupakan. Amin. Dan no escape, tidak bisa kabur saudara. Punya alasan banyak pun, mau lari kemanapun. Seperti Yunus, Tuhan memanggil, Tuhan akan memakai saudara. Punya alasan tidak layak, tidak pantas, tidak punya pengetahuan. Ingat, Tuhan memilih Maria bukan karena kepintarannya. Bahkan bukan karena pengalamannya, karena masih remaja. Amin. Firman Tuhan mengatakan Allah memanggil yang bodoh justru. Untuk membuat dunia menjadi bodoh. Memanggil yang lemah. Dia tidak memanggil yang kuat. Biasanya yang kuat itu sombong. Biasanya yang pintar itu sombong. Amin. Maria lemah dan mungkin imut-imut bodoh. Tapi Tuhan panggil dia. Amin. Haleluya.